Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang ataupun selamat malam ya. Nah, pada video kali ini kita akan membuat tugas baru ya, untuk memenuhi objek-objek hias di rak bagian sini ya. Nah, kemarin kita tuh udah buat kaktus ya. Terus sebelumnya juga udah buat robot dan juga kereta kayu ya yang ada warna-warninya gitu. Nah, di sini kita akan melengkapi lagi bagian atas ya. Sepertinya kalau kita taruh piala ya sebagai relik pencapaian prestasi gitu ya. Samping si kaktus nih kayaknya oke nih ya. Jadi kita akan buat piala ya. Langsung saja buka blendernya ya. Kosongan blendernya sini sudah disiapkan ya. Ini kita new general buat bikin baru filenya ya. Oke, terus langsung saja kita hapus semuanya, delete ya. Buat pialanya yang besar ataupun kecil ya nggak masalah ya. Sekarang kita masukkan kembali dari plan dulu deh ya. Ini kita kecilin, terus kita masuk ke edit mode, kita pilih face ya, kita extrude buat bikin podiumnya terlebih dahulu. Kayaknya kecil ini dulu ya bagian bawahnya. Terus kita insert ke dalam, lalu kita extrude lagi ke bagian atas. Nah, podiumnya nih buat naruh base-nya gitu ya. Ini kita scale bagian atasnya sedikit. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bikin pialanya. Pialanya kita masukin lagi objek baru, shift A, terus pilihnya circle deh ya. Nah, ini kita taruh ke bagian atas gitu ya. Lihat dari bagian depan dan samping. Nah, pas ya tengah situ. Kita scale buat memperkecil, kira-kira segini deh. Lanjut kita masuk ke edit mode lagi di circle ya. Terus kita tekan F buat ngasih face terlebih dahulu ya. Kita extrude segini, terus insert ke dalam, extrude segini, insert ke dalam, extrude ya. Ini di scale bagian atasnya, terus kita insert lagi, kecilin, extrude kira-kira segini ya. Nah, terus kita extrude, panjangin. Nah, itu pokoknya berundak ya pialanya. Tipe yang saya pengen yang kayak gini. Terus kita scale, perbesar bagian atasnya gitu ya. Nah, terus kita loop cut bagian tengahnya, taruh di pinggir. Nah, terus ini di scale, nah jadi gendut gitu ya. Oke, nah kayak gitu pokoknya. Ini buat bikin base dasarnya dulu kayak gini ya. Nanti kita pakai subdivision. Nah, kita pilih bagian atas, kita insert, terus kita extrude ke bawah. Oke. Nah, ini kita lihat di X-ray mode, kecilin. Ke bagian bawah lagi, scale. Oke, seperti ini. Nanti terlihatnya di bagiannya jadi kopong gitu ya. Nah, ini kita ke object mode, lalu kita kasih subdivision surface ya. Modifier kunci warna biru, terus pilih subdivision surface.
Nah, dia bentuknya jadi rapi. Kita edit lagi segmennya supaya bagus lengkungannya. Nah, di sini dia kan ngelengkung tuh bagian atasnya. Kita loop cut bagian sini. Nah, kita jadiin tajam lagi. Kasih segini lah. Nah, terus bagian dalamnya juga jadi jelek gitu. Loop cut bagian dalamnya, taruh ke atas. Oke, terus loop cut lagi, kasih ke bawah. Nah, tengahnya ini di insert. Pilih face, insert. Nah, insert lagi, insert lagi. Oke, sudah terlihat rapi nih. Lanjut, bagian sini juga ada ya. Kita loop cut, rapihin kayak gini. Bagian sini juga loop cut. Oke. Nah, bagian bawahnya juga dirapin, loop cut bagian bawah sini. Oke, loop cut lagi bagian sini, loop cut lagi bagian sini, loop cut lagi bagian sini ke atas, loop cut lagi bagian sini. Oke, ini bisa begini, loop cut lagi bagian sini, loop cut lagi bagian sini. Ya, supaya lebih rapi lah ya. Nah, di sini kayak bisa dikasih loop cut juga, loop cut. Sini juga loop cut. Oke, kayak gini ya jadinya. Kita keluar ke object mode ya, terus kita klik kanan set smooth. Nah, jadi dari set auto smooth ya. Nah, bentukannya sudah oke kayak gini, atau mau lebih dilengkungin lagi juga bisa ya. Berarti bagian sininya dipilih, terus di scale. Oke. Nah, sekarang kita bikin pegangannya yang lengkung di sini. Kita masukkan shift A, dia terbuat dari curve ya. Pilih bezier, ya pilihnya bezier. Nah, dia ada di bawah, di bagian bawah ya. Kita geser dulu ke samping supaya terlihat. Nah, bezier bentuknya kayak gini ya. Ini kita harus rapikan. Kalau dari samping dia tiduran, dari depan juga sama ya, dari atas dia bentuknya gini. Makanya kita harus rotate dulu ya. Kita rotate RY 90. Nah, dia jadi ke atas. Terus kita rotate lagi di sumbu Z 90 kayak gitu ya. Nah, ini kita pindahin ke bagian sini, di move ya. Taruh sini. Nah, buat ngedit lengkungannya dan panjangnya ya, kita harus masuk edit mode. Nah, ini handle-nya nih, ada 3 handle. Yang tengah biasanya tuh buat bagian ujungnya. Nah, yang kanan kiri atas atau atas bawah, pokoknya ada 3. Itu buat lengkungannya. Nah, jadi kayak gitu tuh, dia ngelengkung, ikutin semakin panjang semakin lengkung. Nah, ini kita pilih lagi, kita pindahin ke bagian sini. Nah, lengkungannya yang ini berarti harus ke sini kayak gitu ya. Ini pendekin lagi bisa. Nah, buat nambahin titiknya Ctrl R ya, di bagian sini ataupun di extrude kayak gitu. Nah, dia nambahin tuh ya. Dah, ini saya maunya 2 titik aja ya. Kalau udah jadi, kita pergi ke bagian sini, ada properties edit buat si curve-nya itu ya. Nah, di sini ada settingannya, kita tambahin geometri. Nah, di sini ada
depth ataupun extrude offset. Nah, coba diganti-ganti. Oke. Nah, jadinya tebel kayak gitu ya. Nah, untuk membuat dia tebal pakainya yang depth ya. Kalau depthnya 0 dia semakin jadi tipis. Kalau kita tambahin dia jadi tebal. Nih saya pilihnya 0,4 deh ya. Buat ngikutinnya lebih bagus. Nah, terus di bagian extrude ini buat dia tuh melebarkan ataupun memperkecilnya ya. Nah, kita butuh 2 deh ya. Nah, kalau offset ini buat melebihi dari cetakan dari garisnya loh ya. Jangan dimainin ya, sebutunya aja. Ini 0 aja. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Kita ke object mode lagi. Nah, sekarang coba kita duplikat ya ke sebelah samping. Masuk ke modifier lagi, kunci warna biru. Terus kasih mirror berarti ya. Nah, mirrornya tembakin ke badan si piala. Udah jadi ya. Nah, selanjutnya biasanya kan di piala tuh ada buat nama yang mendapati atau nama kejuaraannya kayak gitu ya. Nah, ini kita buat di bagian sini ya. Kita masuk edit mode lagi, pilih face. Kita insert bagian depannya kayak gini ya. Nah, ini bisa masuk dulu ataupun langsung keluar. Ini kita coba extrude ke bagian depannya segini ya, tipis aja. Nah, kayak gitu. Nah, terus biasanya tuh di kanan kiri atas bawah kayak ada mur ataupun dia tuh apa ya, pemanis gitu ya. Ya, coba sih kita masukin dari UV sphere bentukannya ya. Terus kita RX90 biar matanya di depan. Kita kecilin, lihat dari samping, naikin ke atas kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Itu ada kayak mata gitu ya. Nah, kayak gitu. Ada yang nonjol. Nah, selanjutnya kita langsung bikin modifier biar kanan kiri ada ya. Tambahin mirror aja. Terus yang bawahnya juga bisa ya. Oke, X ya udah nyala. Nah, ini kita tambahin lagi berarti modifier lagi. Mirror yang ini ya. Bisa nggak ya? Oh, malah disono ya. Mau langsung ada di bawahnya gitu loh. Oke, kayak gitu. Ntar tinggal duplikat aja, mirrornya cuma satu, tambahin duplikatnya ke depan gitu ya. Nah, sini kan biasa ada tulisan namanya ya. Nah, buat bikin tulisan namanya berarti kita. Nah, di sini sebenarnya saya sudah jadi ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini menggunakan UV editing yang dibuat di Canva. Ya, nah ini juga pewarnaannya udah jadi, nanti bisa kita tiru untuk membuat warna emas seperti ini ya. Nah, saya mau jelasin buat penulisannya seperti ini loh ya. Pertama kan kemarin kita masuk ke menu shading ya. Di menu shading nanti kita masukin gambar ya, image ke dalam Principal BSDF, Ctrl T ya. Nah, terus habis itu kan kita ke UV editing buat bikin UV-nya ya. Jadi ini diambil dulu nih yang gambar sini ya. Tekan U, terus pilihnya project from view supaya dia bentukannya sesuai seperti ini ya. Pencet U, project from view, pilihnya yang ini aja, nggak usah di unwrap ya. Nah, tuh kayak gitu nanti jadinya ya. Nah, tinggal dibesarin ya. Nah, terus kan di export UV layout supaya dapat
hasilnya ya, yang seperti ini nih ya, dapat garisnya doang tuh ya. Di sini udah jadi ya, ada 2 yang juara layout itu yang belum jadi. Nah, juara layout fix nih yang udah jadi ya. Nah, ini simple aja, cuman tulisan kayak gitu ya. Nah, bikinnya di Canva, ada di sini tadi ya, kayak gini tuh. Kalian coba searching dulu contoh-contoh yang simple ya di internet ataupun dari contoh yang asli ya. Ini kan ada lebih banyak elemen gambarnya ya. Nah, itu bisa dicoba kalian jadi inspirasi. Nah, setelah itu kan di copy, di download ya, pilih semua, download selection. Nah, terus masukin ke Blender. Nah, jadinya nanti akan seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau coba meniru membuat warna emas ya. Nah, di sini warna emas tuh warna piala tuh kan banyak sama medali ya. Ada yang warna emas, ada yang warna silver, ada yang warna perunggu, ada yang warna tembaga seperti itu. Nah, untuk membuat warna emas ini kalian bisa langsung ikutin aja ya. Ini kan ada emas, ini saya mau bikin yang sampingnya tuh warna yang lain ya. Buat bahan percobaan kalian ada 4 atau ada 5 ya. Nah, kayak gini ya. Untuk menciptakan warna emas, kalian bisa masukin sini, saya udah buatin ya penulisannya. Ingredientnya ya. Nah, nih di sini kan ada gold hex. Hex itu buat pilihan warnanya ya. Lihat di material. Nah, ini kan udah saya namain gold ya. Terus di sininya base color, klik. Nah, di sini tuh ada hex nih. Nah, angka hex ini dimasukin supaya warnanya sama kayak gini ya. Biasanya kan kita pakainya RGB kan, HSV buat nyampur-nyampurin warnanya gitu ya. Nah, itu kadang kita nggak pas gitu loh dapat warnanya ya, soalnya pakai feeling ngasal aja. Nah, di sini ada hex. Hex itu buat apa ya kepanjangannya, saya lupa. H-nya tuh hue, E-nya apa sama X-nya lupa saya. Ya, nah di sini kita bisa masukin kode warnanya nih, ya. Nah, kalian bisa masukin FFC125. Nanti dapat warnanya seperti ini, ya. Terus di sini ada tulisan metaliknya 1. Masukin nih, metaliknya jadi angka 1 di sini ya. Masukin angka 1. Ya, nah kalau 0 dia warnanya tuh enggak metalik. Kalau 1 jadi metalik. Ya, terus roughness. Roughness-nya 0,2. Roughness ini kayak tingkat kekasarannya. Kalau semakin berkurang itu jadi apa ya? Jadi tembus gitu kayak kaca ya. Nah, di sini makanya dikasihnya 0,2 aja atau titik 2. Nah, jadinya seperti ini nanti. Oke, nah di sini kita coba tambahin buat Cooper. Cooper itu tembaga ya. Ya. Coba kita masukin ya, baru di sini. Yang ini dikeluarin ya. Kita tambahin new, tulisnya Cooper di sini. Bukan Cooper kurang pergaulan ya. Nah, di sini kan tulisan B78333. Ya, kita copy, terus masukin di base color. Nah, taruh di hexnya, paste, enter. Nah, warnanya kayak gitu ya. Terus tambahin roughness-nya 1. Roughness-nya titik 2. Metaliknya 1. Nah, warnanya kayak gini nih, tembaga ya. Gampang ya diikutin. Nah, terus ini buat bronze ya.
kita ganti. Ini kita bisa duplikat ya, terus ganti bronze namanya, bronze, terus ganti jadi CD7F32 hexnya di base color, paste, enter. Nah, warnanya kayak gitu ya. Ini udah karena di copy tadi dari gold, secara otomatis metalik sama roughness-nya udah otomatis kayak gitu. Nah, ini satu lagi historical bronze ya. Historical bronze tuh yang agak-agak jadul gitu ceritanya, yang kayak ada di Indiana Jones ya. Ini kita duplikat dulu goldnya, terus kita ganti nama historical bronze, sip. Nah, terus tinggal ganti hexnya jadi C38500, enter. Nah, warnanya kayak gitu tuh ya. Terus metalik dan itunya udah jadi ya. Ya, ini kalian bisa pilih nanti pialanya mau warnanya yang mana ya. Jangan warnanya pink, ungu dan lain-lain, kan ini ceritanya piala tuh warnanya ya seperti ini aja ya, bisa kalian tiru. Oke, untuk kali ini videonya sampai sini aja, kita lanjut di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.